Hai guys, assalamualaikum. Nah, jadi hari ini jumpa lagi sama saya, Uyu Sukiarti. Nah, oke guys, jadi hari ini saya itu lagi mau masak kari ayam ya. Dan saya itu mau ambil nasi ya. Nasinya itu saya mau ambil 5 cup ya, atau 5 gelas. Ini tinggi banget, jadi saya tuh harus naik-naik ya. Kalau masak kari ayam itu nasinya banyak. Saya mau ambil 5 cup aja, 2, 3, 4, 5. Lepas itu saya juga mau masak karinya. Yuk ikutin yuk. Oke guys, jadi tadi itu berasnya udah saya cuci ya, dan udah saya rendam. Nanti tinggal diceklekan aja ya. Dan saya ini lagi mau cuci wortel ya. Kebetulan kalau saya bikin kari ayam itu saya taruh wortel, saya taruh kentang, terus biasanya kalau ada jamur saya taruh jamur, kalau nggak ada nggak usah ditaruh juga nggak apa-apa. Terus saya itu nanti taruh ayam ya. Di sini saya pakai ayam bukan pakai sapi ya guys ya, karena nenek kurang suka kalau pakai sapi. Dan untuk hongloponya, maksud saya wortel ya guys ya. Mohon maaf ya, saya agak sedikit bahasa Mandarin tadi, saya lupa namanya ya guys ya. Dan untuk wortelnya sendiri ini sebelum potong ya, dikupas ya guys ya. Sebenarnya sih nggak dikupas nggak apa-apa ya guys ya, tapi nenek itu lebih suka kalau dikupas. Kalau majikan saya lebih suka nggak dikupas, nggak apa-apa, tapi saya ikut nenek ya guys ya, karena nenek nggak ada gigi, jadi kalau nggak dikupas beliau itu nggak suka kayak gitu ya. Dan untuk motong hongloponya, maksud saya wortel ya, dipotong yang besar-besar ya guys ya, karena majikan saya sukanya yang besar, dan kalau si nenek sukanya yang kecil. Tapi kalau saya ngikut si nenek, saya kena marah sama majikan. Pokoknya saya serba bingung di sini guys. Kadang saya potong besar salah, potong kecil salah kayak gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi lah, saya potong besar aja lah ya. Karena kan kalau misal udah dimasak lama itu kan nanti kan juga akan lembek sendiri kayak gitu ya. Jadi saya sekarang potong besar. Dulu saya potong kecil, saya kena marah sama majikan saya. Wiwi, ini jangan dipotong terlalu kecil, karinya tuh rasanya nggak enak kayak gini kayak gitu ya. Jadi ya kayak kena komplain keluarga majikan saya gitu ya. Daripada saya ngikutin nenek, mending saya ngikutin majikan saya kayak gitu. Pokoknya saya serba bingung di sini guys, bener-bener ya. Tapi alhamdulillah udah tak jalani selama 5 tahun, cukup sabar saya guys. Dan ini sekarang saya itu lagi kupas malingsu ya, maksud saya kentang ya guys ya. Jadi kentangnya dikupas, dan di sini ya guys ya, saya itu kentangnya itu cuma pakai 4, dan tadi itu wortelnya saya pakai 5, karena majikan saya atau keluarga majikan saya enggak suka kentang. Jadi kentangnya saya taruh sedikit aja, dan untuk wortel saya memang taruh banyak karena mereka itu suka banget dengan wortel ya. Dan oh ya guys, saya mau kasih tahu sama kalian ya. Jadi kalau saya bikin kari ya, biasanya itu jam 3 atau jam 4 sore ya. Karena kan masak kari itu kan cukup lama dan harus direndam dulu biar enak, biar bumbunya itu meresap. Nah, di sini ya guys ya, untuk malingsunya, maksud saya kentangnya itu harus dipotong besar-besar tadi seperti wortelnya, dan direndam dengan air ya guys ya, biar nggak hitam. Karena kan kentangnya nanti saya itu taruh las atau telahir ya. Karena kan kalau kentang itu nggak boleh masak terlalu lama, nanti lembek, nanti hancur kayak gitu ya guys ya. Jadi saya taruh las. Jadi kan saya nggak mau belum dikupas gitu kan, maafan ya, atau repot gitu ya guys ya. Jadi saya rendam taruh air. Nah, di sini ya guys ya, untuk ayamnya saya taruh
2 paket ayam ya. Ini satu paketnya itu biasanya dalamnya ada 3, biasanya ada 2, dan ini enggak ada tulang sama sekali. Tapi nanti saya juga mau taruh yang ada tulangnya, yaitu paha ayam 2 ya, paha ayam 2 ya guys ya. Paha guys, pupuk lah ya kalau bahasa Jawanya ke pupuk ayam, pupuk pitik ya guys ya. Jadi saya taruh banyak ya guys ya, karena kan memang majikan saya itu, anak majikan saya maksudnya, dan cucunya si nenek itu suka banget dengan ayam gitu. Jadi saya taruh agak banyak, karena kan kebetulan memang saya itu juga masak untuk banyak orang ya, untuk 9 orang. Jadi ya saya harus masak ekstra banyak. Walaupun nanti ibaratnya ada sisa sedikit, kalau misal kari ayam itu keesokan harinya bisa dimakan kayak gitu ya, karena kan memang anak majikan saya suka banget dengan kari. Jadi ceritanya kemarin ya, saya itu kan masak sayur biasa, dan anaknya si nenek sama si nenek gitu ya, dia itu, nenek saya itu kepengen makan kari ayam. Tiba-tiba orang mau makan kari ayam aja itu jam 6 sore ya. Si nenek itu baru bangun tidur terus bilang, Wiwi saya mau makan kari ayam. Loh, saya nggak bisa masak, soalnya kalau misal masak kari ayam itu kan harus waktu yang lama, minimal 2 jam sebelum itu harus dipersiapkan kayak gitu. Terus saya bilang si nenek, besoknya ya saya bikin karinya kayak gitu. Jadi si nenek sama cucunya itu lagi nyidam kari ayam ya dari kemarin kayak gitu ya guys. Jadi ya saya bikin ya. Katanya kari ayam bikinan saya enak loh, bumbunya kan simple guys, tentu aja enak ya. Dan ini tadi itu ayam yang ada tulangnya saya cincang ya, dan ini ayam yang enggak ada tulangnya. Jadi kalau si nenek itu sukanya yang enggak ada tulangnya ya. Kalau misal majikan saya sukanya yang ada tulangnya, makanya saya taruh dua-duanya ya. Jadi mereka nanti kan ambil sendiri sesuai dengan selera mereka sendiri ya. Mau taruh ayam ada tulangnya, mau taruh wortelnya atau kentang, yang penting saya udah masak kayak gitu, udah ayam lah ya guys ya. Karena kan ya kalau kalian pasti bingung ya di sini, loh kok masaknya banyak sekali mbak gitu, tiap hari masak berapa kali? Saya di sini masak itu 3 kali. Dari pagi saya bikin sarapan si nenek, terus saya makan bikin makan siang, terus makan malam untuk 9 orang kayak gitu ya guys ya. Dan ini saya itu lagi potong bawang bombay apa bawang jepun lah, saya nggak tahu namanya ini ya guys ya. Pokoknya bawang lah ya, bawang yang besar, dan dipotong besar-besar. Dan ini adalah apa ini namanya ya, kalau bahasa Mandarinya itu siangku ya, kalau bahasa Indonesianya itu jamur payung mungkin ya guys ya. Nah ini jamurnya tadi udah saya cuci ya, mohon maaf nggak tak videoin karena memori HP saya full, jadi semuanya nggak tak videoin, cuma tak bikin simple aja ya guys. Jadi jamurnya saya itu potong setengah ya guys ya, karena kan jamur itu kalau dimasak itu mimpes atau ngecil gitu ya, jadi dipotong setengah aja. Sebenarnya sih mau nggak terpotong, tapi nakutnya nenek nggak bisa makan gitu, jadi saya potong setengah ya kayak gitu guys. Dan oke, saya taruh tempat ini dulu ya, tadi tempat jamur, dan saya singgahkan. Nah, ini udah saya persiapkan semuanya, jadi tinggal masak. Oh ya, sebelum masak berdoa dulu ya, bismillah, dan taruh minyaknya. Oh ya, kalau di rumah kalian ada penyedot asap harus dinyalain ya guys ya, karena penyedot asap itu baik untuk kesehatan kita kayak gitu ya. Dan karena minyaknya udah panas ya, tadi udah saya taruh bawang bombaynya, terus taruh yenpa sedikit, maksud saya garam ya sedikit, untuk ibaratnya lembek ya. Kalau misal ditaruh garam sedikit kan lembek, nggak ditaruh garam juga nggak apa-apa ya guys ya, karena nanti bumbunya itu udah ada rasanya. Terus saya taruh ayam, dikacau-kacau ya guys ya sampai
darahnya itu keluar. Nah terus saya itu taruh honglopo, maksud saya wortel ya. Wortel ya guys, saya taruh wortel terus dikacok-kacok ya. Jadi nanti itu saya mau tuker taruh panci ya guys ya. Nah ini bumbunya ya guys ya, bumbu Jepang. Nenek itu suka banget dengan ini. Dan saya taruh setengah dulu ya guys ya, yang setengah nanti. Nah di sini saya itu nanti mau taruh 1,5 ya guys ya, karena kan kalau misal taruh 1 itu nggak cukup ya. Terus saya tambahkan air, saya kacok-kacok ya. Nah dikacok-kacok kayak gini. Terus saya mau pindahkan ke panci, karena kan nggak muat ya kalau nanti saya mau taruh air lagi. Nah taruh ini ya. Ini mohon maaf ya guys ya, ini videonya nggak jelas karena terkena sinar matahari dari luar ya, karena kan sekarang jam 3 sore ya, jadi kayak ibaratnya ada sinar matahari di belakang ya, jadi nggak jelas videonya, mohon maaf ya. Dan saya singgahin dulu wajannya ya guys, karena kan tadi gula bumbu, jadi saya harus rendam dulu pakai air. Dan sambil saya ngelap-ngelap dulu ya, karena kotor, saya sebenarnya nggak suka kotor-kotor ya, makanya saya lap dulu biar saya masak juga nyaman ya guys ya. Senyaman hatiku. Alhamdulillah ya guys, saya kontraknya udah mau habis, tinggal 1 tahun lagi. Saya tuh udah nggak sabaran kepengen pulang ya, udah kangen banget sama orang tua dan keluarga. Nah terus saya kacok-kacok ya guys, dikacok-kacok dulu, karena kan tadi udah taruh itu ya, taruh bumbunya ya. Oh ya, saya mau taruh yang satunya ya, bumbunya ya. Saya taruh 1 lagi. Nah ini dalamnya kan ada 4 lingkar-lingkar kayak gitu ya. Ini ditaruh semuanya. Ini sebenarnya itu kari Jepang ya, bukan kari Taiwan ya. Ini kari Jepang ya, kayak gitu guys. Oh ya, saya itu mau ambil jamurnya, saya lupa tadi guys. Oh ya, aku lupa ya, mushroomnya atau jamurnya saya taruh. Terus nanti kentangnya ya, karena kan kentang itu cepet banget masaknya ya guys ya, jadi saya taruh ini aja dulu, kentangnya jelas ya, atau terakhir ya. Masukkan siangkunya, maksud saya jamur ya guys. Lepas itu dikacok-kacok, diamkan dulu. Karena udah agak lembek, saya masukkan kentangnya. Lepas itu dikacok-kacok ya, karena kan kentang memang nggak boleh ditaruh awal ya guys ya, karena kan kalau kentang itu cepet banget matengnya, jadi saya biasanya taruh las atau terakhir. Nah karena saya rasa itu bumbunya itu kurang, karena kan saya masak banyak juga, jadi saya tambahkan setengah ya. Jadi saya ini taruh 1,5, atau tadi saya taruh 3 ya, 3 bumbu ya guys ya. Nah ini udah boil ya, udah mendidih ya, maksud saya kacau-kacau, harum sekali ya guys ya, udah mateng ya. Dan saya diamkan. Lepas itu saya mau kasih matikan penyedot asapnya. Terus saya mau taruh meja, karena kan udah jam 6 ya, jadi saya taruh meja karena kan sekarang mau makan. Makanya itu kalau misal makan kari ayam, makanya itu lebih cepat dari biasanya. Terus saya mau sediakan piringnya di samping, jadi nanti majikan saya ambil sendiri di meja kayak gitu ya guys. Ini terlalu tinggi, jadi saya harus jinjit-jinjit. Nah oke guys, jadi udah kelar masakan hari ini. Terima kasih banyak yang udah selalu setia sama saya dengan kegiatan saya. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu bahagia
Dan jangan lupa berbagi ya guys. Berbagi itu indah loh. Oke, bye bye. Salam dari saya BNI Taiwan Ngapak Wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi.